Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam suasana ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah ini, kita harus banyak menggali dan beribadah dalam meningkatkan pengetahuan kita dalam pemahaman terhadap nilai-nilai ajar Islam. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah, Ramadan dapat kita jalankan dengan baik. Tentu kita isi dalam Ramadan ini dengan ibadah puasa, dengan meningkatkan diri kita kepada Allah, kemudian mendirikan malam-malam Ramadan. Yang tak kalah pentingnya adalah kita membaca Al-Quran. Ini yang paling penting ini. Jadi manfaatkanlah Ramadan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, agar dapat membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan inilah diturunnya Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran itu. Nah, bagi kita umat Islam, untuk apa Al-Quran itu sebetulnya? Allah sudah mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita ingin memperbincangkan, mengulas secara mendetail ya, sejauh mana peran dalam pendidikan Islam terhadap Al-Quran ini. Karena kita harus mempunyai suatu pemikiran ke depan bahwa dalam sistem pendidikan dalam Islam itu sangat mendapat perhatian yang sangat serius di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik segi pelajaran, pendidikan, pengetahuan, dan juga berkaitan terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya sesama kehidupan kita dengan manusia dan alam semestanya. Oleh karena itu kita berbincang pada malam ini dengan seorang pakar kita juga dalam bidang Al-Quran dan juga dalam bidang pendidikan, di mana saya sengaja mengundang saudara saya Dr. Satria Anthony. Beliau ini lama belajar di Jeddah atau di Mekah, dan beliau sangat mendalami juga terhadap pendidikan-pendidikan yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Kita ingin menyampaikan pada beliau salam hangat kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Satria? Alhamdulillah, sehat Ramadan tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Ramadan ini bulan yang penuh dengan kesihatan ya, karena di bulan Ramadan inilah kita melatih diri kan ya. Betul, betul. Jadi harus sehat ya. Betul. Karena apa kata Allah, berpuasalah kamu agar kamu sehat ya. Ya. Baik, di samping saudara kita Satria Anthony, juga saya mengundang anak kita yang dari Yaman nih, sekolah di Yaman dan sekarang menjadi imam di Masjid Syahabuddin Syiah ini, yaitu bernama Abdullah. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Apa kabar Abdullah? Sehat. Sehat ya? Berapa tahun di Yaman nih? 4 tahun. 4 tahun nih, Masya Allah. Di bidang ilmu fikih. Fikih, tafsir dan Tafsir ya, cukup baik ya. Kita ingin ini mengetahui pada anak-anak kita, generasi muda kita ini yang cukup potensial ya, bagaimana menggali Al-Quran agar Quran dibumikan di Provinsi Riau yang tercinta ini. Baik, jangan lupa komen, share, and subscribe. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, baik, kita minta Ananda atau saudara kita Satria. Siap tu. Ini kan jelas Pak Satria ya, bahwa selama ini kan Quran ini kan cukup mendunia lah ya dalam pandangan Islam ya. Betul. Tapi banyak sekarang ini Quran tu baru tingkat membaca. Ya, nak membaca Al-Quran itu, dan masyarakat kita awam menilai hanya mendapat pahala itu saja kan. Iya betul. Tapi kan saya katakan tadi itu
Al-Quran itu sumber pendidikan, sumber pengajaran, ya, sumber petunjuk. Nah, sejauh mana sebetulnya pendidikan itu ikan dasar dari Al-Quran itu di daerah kita atau di negeri kita yang cinta ini, dan ke depan apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah juga masyarakat kita. Apalagi kan di Riau ini banyak rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah apa namanya ini, taman Al-Quran dan sebagainya. Tapi sejauh mana pemahaman Al-Quran itu dalam bidang pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan tak utama sekali. Mungkin nanti Pak Satria bisa menjelaskan sedikit. Silakan Satria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat One Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampailah kita malam hari ini Ramadan yang ke-16. Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu untuk bisa bersama melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita berada di tepi Sungai Siak tu ya. Ya. Ini luar biasa momennya ni. Tepat di masjid apa tu tak? Syahbuddin. Syekh Syahbuddin. Di Masjid Sultan ya, di Siak, depan Istana Siak dekat ni. Terkait dengan pertanyaan Tok Wan tadi sangat menarik sekali ni ya. Ketika hari ini orang membaca Al-Quran itu hanya sebatas membaca saja ya. Padahal kalau kita melihat dari pendidikan ya, sumber-sumber pengetahuan itu banyak berasal dari Al-Quran. Al-Quran yang Allah jaga, sebagaimana Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang kita baca hari itu merupakan autentik ya? Autentik, original. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi Bapak Tok Wan, kita bisa melihat bagaimana Paus Raudan, seorang politisi dari Swedia, beberapa bulan lalu membakar Al-Quran. Ya, karena dia mencari kekurangan dari Al-Quran, dia tidak menemukan Al-Quran itu kekurangan sedikit pun. Sehingga dibakar Al-Quran itu. Sehingga apa yang terjadi? Semua produk-produk Swedia ya diboikot oleh negara-negara Islam. Jadi begitulah kecintaan orang terhadap Al-Quran. Jadi banyak juga anti Islam yang Al-Quran itu mereka katakan itu adalah buatan produk dari Muhammad SAW. Bagaimana seorang mungkin seorang yang al-ummi, yang buta huruf, bisa menulis? Itulah hikmahnya. Mungkin Rasulullah tidak bisa tulis baca karena Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti autentiknya Al-Quran ini. Jadi sekarang kita melihat di negeri-negeri barat itu, bahkan kita dengar Tony Blair, mantan Prime Minister British, bahwa mereka sudah memulai mengkaji Al-Quran itu, karena sumber-sumber pengetahuan itu banyak berasal dari Al-Quran. Mungkin nanti kita bisa lebih dalam membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran terkait ilmu-ilmu pengetahuan sains dan teknologi tentunya. Jadi kedepannya harapan kita bahwa pemerintah Provinsi Riau ya, terutama program dari Bapak Gubernur Riau menciptakan hafiz-hafiz Quran yang bernama Majelis Al-Quran Riau. Ini sangat penting sekali ya, kita dukung bersama program ini. Bagaimana nanti lahir putra-putra terbaik hafiz-hafiz Al-Quran dari Riau, yang tentunya harapannya tidak hanya belajar fikih, tafsir, hadis, tetapi juga diharapkan mampu belajar ilmu sains dan teknologi. Karena Tok Wan, kita tahu tahun 650 sampai 1250 Islam itu mengalami puncak kejayaan, yang dikenal dengan The Golden Age of Islam, puncak keemasan. Seluruh sains teknologi, baik kedokteran, yaitu disitulah munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, yang pakar kedokteran, betul. Bahkan bukunya itu menjadi rujukan yang wajib dipelajari oleh di universitas di Eropa. Judul bukunya The Canon of Medicine. Itu buku wajib tuh di fakultas kedokteran di negara barat sana. Cuman mereka ganti namanya, bukan Ibnu Sina. Untuk mengelabui itu mereka ganti dengannya Avicenna.
Jadi Ibnu Sina ini kan ke nama-nama Arab. Ya. Dirubahlah namanya Avicenna, macam-macam barat lah sikit. Jadilah ini padahal itu adalah ilmuwan-ilmuwan Islam. Islam ya. Banyak lagi ilmu Islam. Ada Al-Farabi, Al-Kindi, penemu ilmu matematika, aljabar, algoritma, itu juga mereka belajar dari situ. Jadi Islam menguasai sentero dunia ketika itu, ya. Itu tuan. Jadi sumber daripada ilmu itu berada di Quran. Betul. Ya, ya. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu ada dalam Quran. Banyak sekali. Nah, oleh kerana itu bagi umat Islam, Al-Quran ini harus dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu itu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti perkembangan dunia barat ya, tapi kerana Quran sudah ada itu. Tinggal kita bagaimana menggali ya. Istilah saya itu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Nah, itu yang sekarang yang harus diutamakan Ustaz ya. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang apa yang kita kembangkan sekarang di bidang Al-Quran dalam bidang pendidikan sekarang ini, sejauh mana itu baru bisa kita dapat meningkat ke sana itu sekarang. Kan sekarang banyak misalnya taman pendidikan Al-Quran, ada rumah tahfiz. Apakah segitu saja nanti? Kan ini yang harus dijadikan suatu dasar ke depan yang Ustaz bilang tadi. Bagaimana ke depan nanti menggali Al-Quran itu menjadi satu pusat studi pendidikan. Betul. Ya. Jadi memang ketika Al-Quran sudah dihafal oleh putra-putra atau putri-putri masyarakat Riau ke depannya, harapan kita buat macam sekarang di Mesir itu ada nama Ijazul Quran. Mereka mulai membuat pusat-pusat belajar Al-Quran. Mereka mengkaji intisari dari Al-Quran itu, ayat-ayat itu yang bersesuaian dengan sains kontemporer hari ini. Jadi ke depannya harapannya kita bertahap dulu. Selesai anak kita hafiz Quran, nanti kita buat pusat-pusat bagaimana pengembangan belajar Al-Quran ini kita lihat dari segi sains dan teknologinya. Jadi sangat penting di dunia pendidikan kita. Karena ketika itulah pribadi seorang anak itu terbentuk ya, ketika nanti harapannya, karena pembangunan sumber daya alam ini tidak bisa sumber daya manusia ini ya, maksud saya tidak bisa dilihat 5 tahun ke depan, tidak bisa. Jadi mungkin harus bertahap 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tentunya hadirlah nanti gubernur-gubernur yang hafiz Quran di Riau ini. Amin. Kemudian juga wali kota yang hafiz Quran. Pejabat yang Quran. Ini harapan kita ini. 15-20 tahun anggota dewannya. Jadi regulasi yang dibuat, yang diciptakan itu ya sesuai dengan Al-Quran. Nah, itulah kita harapkan kejayaan Islam itu muncul lagi. Insya-Allah. Baik Abdullah. Kalau begitu tadi dibilangkan bagaimana ke depan nanti kalau bisa lah para pemimpin-pemimpin kita di Riau ini ya, yang hafiz, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya bagaimana mentadabburkan Al-Quran itu. Nah, mentadabbur itu juga berkaitan nanti bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ini terjadi nanti kira-kira bagaimana pola yang harus diterapkan nanti ini untuk Provinsi Riau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang tuh untuk mempelajari Al-Quran ini ada tahapannya kan. Pertama dengan mempelajari membaca Al-Quran. Nah, biasanya kalau orang udah yang sudah lancar baca Al-Quran, nanti bisa tahap yang kedua, menghafal Al-Quran. Nah, yang sudah hafal pun belum cukup. Perlu namanya untuk mentadabburi Al-Quran. Dan untuk mentadabburi Al-Quran ini perlu dinamakan ilmu tafsir. Dan di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." Bertambah imannya ya. Bertambah imannya. Nah, jadi di sini kapan orang itu bisa membaca Al-Quran supaya imannya bertambah? Harus memahami, mentadabburi mana ayat Al-Quran. Bukan cukup bisa membaca, bisa menghafal saja, belum cukup. Bagaimana bisa mentadabburi, memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi artinya menghayati dan meresap dalam jiwa mereka maha besarnya Allah kan, dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran sendiri.
maka timbullah penguatan terhadap ketakwaan ini kepada Allah Taala. Gimana ya? Bahkan dalam ayat lain Allah Taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, pada diri kalian tidakkah kalian memandang betapa banyak keajaiban yang ada pada diri kita sendiri. Bahkan dengan kedipan mata kita ini keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Taala firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidakkah kalian melihat nikmat-nikmat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka dari itu ya terlepas daripada kita menghafal, membaca Al-Quran, perlu memahami dengan cara mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak Ustaz ya, universitas di negeri kita ini kan, khususnya Riau mempelajari takhasus dalam bidang Al-Quran. Ada jurusannya, itu ya. Jadi kita ke depan ini harus merubah mindset berfikir masyarakat kita ya. Bukan Quran itu dibaca sewaktu-waktu saja. Beda. Malam Jumat baca Quran, baca Yasin ya. Itu boleh, tapi bukan itu yang paling utama. Kerana Quran petunjuk kan. Kalau petunjuk itu pedoman hidup. Kalau pedoman hidup kita harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang dicegah ya. Jangan dilakukan. Dan rasa saya kalau ini dilakukan lah ya oleh para pejabat-pejabat kita ya, yang bisa mempelajari Al-Quran sebagaimana saya katakan tadi itu luar biasa manusianya. Iya. InsyaAllah semua pejabat kita akan berlaku jujur. Jujur, ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala mencela, melaknat, bahkan melaknat bagi orang-orang yang berdusta, berbohong. Kalau orang cuma baca saja, enggak tahu, padahal dia ni melaknat dirinya sendiri kan. Masya-Allah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Semua banyak ayat-ayat tentang bagaimana celaan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat tidak adil. Dengan mereka tahu artinya, memahami maknanya, bisa dijadikan pedoman hidup. Iya. Baik, Satria. Betul. Ini menarik kita nih malam ini. Kita ini kan fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Bagi anak-anak muda kita bagaimana Pak untuk menarik mereka ini untuk dapat memahami Al-Quran ini? Sebab umumnya sekarang ni kalau dikaji sekarang dia adakan pendataan Pak ya. Ini sebagai kecil baru Satria. Anak-anak muda kita dah tarik, tapi sebahagian besar sekarang terjebak oleh kondisi kerusakan akhlak dan moral ini. Bagaimana upaya kita untuk melakukan ini? Kalau diharapkan pendidikan kita kan tidak semuanya bisa lakukan itu. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah itu menyangkut guru-gurunya harus kita persiapkan, kemudian lingkungannya bagaimana? Bagaimana pandangan Satria? Ya, ini memang sebuah kondisi yang sangat menyedihkan di kalangan masyarakat kita hari ini. Bahwa anak-anak muda banyak yang hari ini yang jauh dari Al-Quran. Banyak yang mereka sibuk dengan gadget mereka, menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari lamanya. Ketika baca Al-Quran satu kali semalam saja bisalah kita lihat di WA itu kan ada lasin atau kapan terakhir dilihat. Sedangkan Al-Quran kapan dilihat terakhir? Ini Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk bisa sampai di sini. Dan upaya kita sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya, karena yang namanya generasi muda ini cepat terpengaruh ya, cepat terpengaruh, belum siap ya dengan yang namanya gadget, dengan teknologi sekarang ini. Jadi mungkin salah satu langkah yang bisa kita laksanakan dari sisi pemerintahan ya, kita bisa menambahkan program-program di setiap sekolah-sekolah lah misalnya. Itu ya. Sekolah-sekolah kita tambahkan program-program yang menarik anak-anak muda untuk mempelajari Al-Quran ini. Kita sampaikan bahwa bagaimana dulu orang-orang ketika yang saya sampaikan tadi, kejayaan Islam itu ya kan, orang mereka berfokus pada Al-Quran ya, tidak jauh dari Al-Quran. Ketika jauh dari Al-Quran, maka ketika itulah rusaklah kehidupan dan peradaban itu tidak akan terbentuk lagi. Itu Tuan salah satu. Jadi penting sekali kan saya tu lembaga-lembaga pendidikan yang pertama ya. Betul. Oleh kerana itu pemerintah membuat satu edukasi. Betul. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dalam segi pendidikan dan pengajaran Al-Quran itu harus fokus pada tadi ya, untuk memahami dan melaksanakan itu. Betul. Sehingga anak-anak muda itu tertarik dia kan. Dia tidak membaca dengan lagu yang indah, tetapi dia tak memahami. Ini kan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena saya katakan tadi, Quran itu huda, tunjuk.
petunjuk ya. Furqan membedakan ini boleh, ini tak boleh kan. Betul. Jadi tidak hanya sekedar tadi itu. Baca saja. Baca saja gitu kan. Saja belum cukup ya. Belum baca saja belum mentadabbur juga harus memahami tadi itu kan. Kaitannya banyak itu. Dan ini kata saya di sinilah kebesaran keagungan Al-Quran itu membawa nilai-nilai keislaman yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Islam itu berkembang begitu maju kan. Kena berkat ini kan. Betul. Yang tadi katakan orang ingin mengetahui apakah Quran itu hanya yang dibuat oleh Nabi atau betul. ditulis oleh Nabi. Kenyatakan tidak kan. Nabi itu ummi kan, tak tahu betul baca. Tetapi mengapa dalam kandungan ayat Al-Quran itu disuruh orang berfikir? Apalah ta'qilun? Ya, apakah kamu tak berfikir? Kerana menyangkut masalah kejadian fenomena alam semesta ini. Yang tadi tubuh kita juga harus kita perhatikan. Apa sebab mata kita bisa berkelip? Apa sebab kita bisa bernapas kan? Kalau misalnya Nabi Muhammad itu seorang ummi, bagaimana dia bisa menulis Al-Quran dengan arti yang demikian kan itu? Betul. Ini satu rasionalitas bahwa Quran itu betul-betul memberikan nilai-nilai yang tidak bisa dibantahkan. Ya, Satria ya? Betul. Kemudian kan Riau kan ada kan nih pusat Quran Center kan? Majelis Al-Quran Riau. Ini. Saya ini merupakan motor penggerak utama sekali yang harus dilakukan ke depan ini. Betul. Jadi samping upaya sekarang dengan program yang dilakukan itu, juga bagaimana motor penggerak memberikan motivasi kepada anak-anak yang sudah tamat tahfiz sana kan. Betul. Untuk bergerak di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita di Majelis Al-Quran Riau ini angkatan matrikulasi kemarin sudah selesai Ustaz. Ya, cuma sekitar 2 bulan. Kita uji coba dulu, alhamdulillah sudah dapat syahadah mutkin ya, bersanad. Kemudian kita coba angkatan berikutnya, insyaallah kita mulai setelah bulan Ramadan ini sekitar 1 Mei. Kita akan mencari bibit-bibit unggul dari seluruh 12 kabupaten kota yang ada di Riau ini. Tujuannya apa? Seperti yang kita karantina misalnya dalam 3 bulan ya, kita mutkinkan bacaannya, kemudian tersebarlah dari semua yang ada di Riau ini tuh. Jadi supaya kita menjemput bola nih ya. Kita menjemput bola ke daerah-daerah supaya maju Riau ini dalam Al-Qurannya begitu. Ini terbukti kan Abdullah ya. Di Siak ini kan dengan adanya Islamic Center ya. Itu sangat banyak melahirkan anak-anak kita yang belajar di sana, di tahfiz, kemudian di sekolah pendidikan, malah ke luar negeri. Kabar cukup banyak sekarang ini. Jadi Siak ini merupakan sumber pusat pengembangan Quran kalau saya mengusulkan ini ya. Bagaimana Pak Abdullah? Ya, betul sekali itu. Kalau bisa Siak ini jadikan pusat pengembangan ilmu Al-Quran ya. Lagi sekarang banyak yang dibuka pondok-pondok baru kan. Seperti yang di Sabta Taruna, pondok Yayasan Sultan Yahya, Darul Hadith. Situ beliau juga mereka anak-anak di sana mengkaji tafsir Al-Quran, menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ya, dan ini sebuah motivasi buat anak-anak kita di Siak kan. Iyalah. Dia lebih giat lagi. Bahkan dengan diadakannya event-event seperti MTQ, mereka ada semangat Ustaz. Itu ya. Dari MTQ tingkat kelurahan, naik kecamatan sampai kabupaten, mereka ada motivasi untuk menghafal dan merenungi makna-makna Al-Quran. Alhamdulillah, masyaallah. Jinjing tuan-tuan sekalian, saya cukup dapat kita pahami bersama ya apa yang dijelaskan oleh saudara Satria Antoni tadi, kemudian Abdullah, bagaimana pentingnya Al-Quran itu harus jadikan dasar kita berpijak dan untuk menggali ilmu pengetahuan. Dan bila perlu ya Siak ini harus dijadikan satu pusat pendidikan Al-Quran ya. Pendidikan artinya di awal ya, dari mulai membaca, kemudian mentadabbur, kemudian juga menggali dan sebagainya, sehingga lahirlah anak-anak kita yang betul-betul ke depan ini mereka sekolah ke luar negeri. Begitu mereka balik nanti mereka sudah menjadi orang pemikir-pemikir Al-Quran yang bisa membumikan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan di masyarakat Riau ini dan khususnya di Siak ini.
Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan puasa Ramadan ini momentum kita untuk bangkit menggali Al-Quran dan membumikan Al-Quran di Provinsi Riau ini. Demikianlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian kita pada malam ini, dan akan disambung lagi besok di Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, di Kota Bengkalis, yaitu kita meningkatkan lagi Quran, mengembangkan peradaban dalam pandangan Islam. Quran dalam peradaban lagi. Bagaimana nilai-nilai budaya Al-Quran itu diterapkan di Provinsi Riau ke depan. Tunggu waktunya besok malam di Kota Bengkalis. Jangan lupa yang satu ini, share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.